dari waktu sakral dari ritus dan mitos. Para nabi Israel mendorong umat mereka untuk menghadapi nestapa sosial mereka sendiri dan mengelakkan bencana politik atas nama Tuhan yang mengungkapkan dirinya melalui peristiwa-peristiwa historis. Doktrin Kristen tentang inkarnasi menekankan imanensi Tuhan di dunia. Perhatian pada apa yang ada di sini dan di saat ini menjadi ciri khusus Islam. Tak ada seorang realis yang melebihi Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang jenius politik sekaligus spiritual. Sebagaimana telah kita saksikan, beberapa generasi muslim belakangan ikut mengupayakan cita-citanya untuk mewujudkan kehendak ilahi di dalam sejarah manusia dengan menegakkan masyarakat yang adil dan bermoral. Sejak awal sekali, Tuhan dialami sebagai dorongan untuk bertindak. Sejak masa ketika Tuhan sebagai El atau Yahweh memanggil Ibrahim untuk meninggalkan istrinya di Haran, kultus itu telah melibatkan tindakan nyata di dunia ini dan sering menuntut keterputusan yang pedih dari nilai-nilai lama. Keterputusan ini juga menimbulkan ketegangan. Tuhan suci yang sepenuhnya berbeda dari segala wujud dirasakan sebagai kejutan besar oleh para nabi. Dia menuntut kesucian dan keterpisahan yang sama dari umatnya. Tatkala dia berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, orang Israel tidak diizinkan mendekati kaki gunung itu. Jurang pemisah yang sama sekali baru tiba-tiba membentang antara manusia dan yang ilahi, meruntuhkan visi holistik paganisme. Oleh karena itu, ada potensi keterasingan dari dunia yang mencerminkan terbitnya kesadaran tentang otonomi individu yang tak terasingkan. Bukan kebetulan jika monoteisme akhirnya mengakar selama pengusiran ke Babilonia, ketika orang Israel juga mengembangkan nilai tanggung jawab pribadi yang merupakan nilai penting dalam Yudaisme maupun Islam. Telah kita saksikan bahwa para rabi menggunakan ide tentang Tuhan yang imanen untuk membantu orang Yahudi menumbuhkan pengertian tentang hak-hak suci manusia. Namun, keterasingan terus menjadi ancaman di dalam ketiga agama besar dunia. Di barat, pengalaman tentang Tuhan selalu diiringi rasa bersalah dan antropologi yang pesimistik. Dalam Yudaisme dan Islam, tak disangsikan bahwa penunaian Taurat dan Syariat kadang dianggap sebagai kepatuhan heteronom terhadap suatu hukum lahiriah, sekalipun telah kita saksikan bahwa tak ada tujuan lebih jauh yang dimaksudkan oleh penyusun hukum-hukum ini. Orang ateis yang menyerukan pembebasan dari Tuhan yang menuntut ketaatan seperti budak itu menentang penggambaran yang tak layak, namun terlanjur populer tentang Tuhan. Lagi-lagi, ini didasarkan pada konsepsi ketuhanan yang terlalu personalistik. Konsepsi itu menafsirkan gambaran kitab suci tentang Tuhan secara sangat harfiah dan mengasumsikan bahwa Tuhan adalah sejenis Big Brother di langit. Gambaran tentang ilah tiran yang memaksakan hukum asing kepada hamba-hamba manusia yang tak berdaya harus dihapuskan. Meneror orang banyak dengan berbagai ancaman agar menjadi patuh sudah tak bisa lagi diterima atau bahkan dapat digunakan. Sebagaimana telah secara dramatis dibuktikan oleh kejatuhan rezim komunis pada musim gugur tahun 1989. Ide antropomorfik tentang Tuhan sebagai pembuat hukum dan penguasa tidak sesuai lagi dengan karakter mental pasca modern. Sungguh pun demikian, kaum ateis yang mengatakan bahwa ide tentang Tuhan itu tidak alamiah, tidak seluruhnya benar. Telah kita saksikan bahwa orang Yahudi, Kristen, dan Muslim telah mengembangkan ide-ide tentang Tuhan yang saling serupa, yang juga mirip dengan konsepsi lain tentang yang mutlak. Ketika orang mencoba menemukan makna dan nilai tertinggi dalam kehidupan kemanusiaan, pikiran mereka tampaknya menuju ke satu arah. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan ini. Tampaknya ini bukan sesuatu yang alamiah bagi umat manusia. Agar perasaan tidak merosot menjadi pelampiasan hawa nafsu, agresif atau emosionalisme yang tak sehat, ia perlu diarahkan oleh nalar kritis. Pengalaman tentang Tuhan harus diiringi oleh antusiasme lain, termasuk antusiasme akal. Eksperimen falsafah merupakan sebuah usaha untuk mengaitkan iman kepada Tuhan dengan kultus rasionalisme baru di kalangan Yahudi, Muslim, dan kemudian Kristen Barat. Kaum Muslim dan Yahudi akhirnya mundur dari filsafat. Rasionalisme menurut mereka hanya bermanfaat bagi kajian empirik semacam sains, kedokteran, dan matematika, tetapi tidak sesuai untuk pembahasan tentang Tuhan yang berada di atas konsep-konsep. Orang Yunani telah merasakan ini dan sejak awal menolak metafisika asli mereka. Salah satu kelemahan metode filosofis dalam membahas tentang Tuhan adalah kesan yang ditimbulkannya seakan-akan Tuhan Maha Tinggi itu sekedar sebuah wujud lain, yang tertinggi dari segala yang ada, bukannya suatu realitas dari tatanan yang benar-benar berbeda. Sungguh pun demikian, upaya falsafah itu penting, sebab ia menunjukkan apresiasi terhadap perlunya sebab ia menunjukkan apresiasi terhadap perlunya
mengaitkan Tuhan dengan pengalaman lain, sekalipun hanya untuk mendefinisikan batas terjauh pengalaman itu. Memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual, ke dalam ruang suci miliknya sendiri, merupakan tindakan yang tidak sehat dan tidak alamiah. Ini akan mendorong orang untuk berpikir bahwa perilaku yang diilhami oleh Tuhan tidak perlu dikenakan standar normal dalam sosial kepantasan dan rasionalitas. Sejak awal falsafah telah senantiasa dikaitkan dengan sains. Antusiasme awal mereka terhadap kedokteran, astronomi, dan matematika merupakan pendorong kajian tentang Allah dalam terma metafisika. Sains telah mendatangkan perubahan besar terhadap cara pandang mereka, dan mereka menyadari bahwa cara pikir mereka tentang Tuhan berbeda dengan pendekatan kaum muslim lainnya. Konsepsi filosofis tentang Tuhan jelas berbeda dari visi Al-Quran, namun para filsuf itu juga menghidupkan kembali beberapa pandangan yang terancam hilang dari ummah pada masa itu. Al-Quran misalnya bersikap yang sangat positif terhadap tradisi agama lain. Muhammad tidak memandang dirinya tengah menegakkan sebuah agama baru yang eksklusif dan berpendapat bahwa semua keyakinan yang mengarah pada kebaikan berasal dari Tuhan yang Esa. Namun sejak abad ke-9, kaum ulama mulai melupakan pandangan ini dan mengetengahkan kultus Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Para filsuf kembali kepada pendekatan universalis lama, sekalipun mereka mencapainya melalui jalur berbeda. Kita memiliki kesempatan yang sama pada saat ini. Di era ilmiah kita tidak dapat berpikir tentang Tuhan dengan cara seperti para pendahulu kita. Namun demikian, tantangan sains bisa membantu kita mengapresiasi beberapa kebenaran lama. Telah kita saksikan bahwa Albert Einstein mengapresiasi agama mistika. Meski pernah mengatakan bahwa Tuhan bukan sekedar bermain dadu, dia tidak percaya bahwa teori relativitasnya akan berpengaruh terhadap konsepsi ketuhanan. Dalam salah satu kunjungannya ke Inggris pada tahun 1921, Einstein ditanya oleh Uskup Agung Canterbury pada implikasi teori itu terhadap teologi. Dia menjawab, tak ada. Relativitas adalah persoalan ilmiah murni dan tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika orang Kristen dikecewakan oleh ilmuwan semacam Stephen Hawking yang tidak memberi ruang untuk Tuhan di dalam kosmologinya, mereka mungkin masih berpikir tentang Tuhan dalam terma antropomorfik sebagai wujud yang telah menciptakan alam sebagaimana layaknya kita, manusia, membuat sesuatu. Namun, kisah penciptaan sejak awal tidak untuk dipahami secara harfiah seperti itu. Pengertian tentang Yahweh sebagai pencipta belum masuk ke dalam Yudaisme hingga pengusiran ke Babilonia. Ini adalah sebuah konsepsi yang asing bagi alam pikiran Yunani. Penciptaan dari ketiadaan atau ex nihilo bukanlah doktrin resmi Kristen sebelum Konsili Nisea pada tahun 341. Penciptaan merupakan ajaran inti Al-Quran. Namun sebagaimana semua ungkapan Al-Quran tentang Tuhan, ini juga merupakan kiasan atau tanda dari suatu kebenaran yang tak terucapkan. Kaum rasionalis Muslim dan Yahudi merasakannya sebagai sebuah doktrin yang sulit dan problematik, dan banyak di antara mereka yang menolaknya. Kaum Sufi dan Kabalis lebih menyukai kiasan Yunani tentang emanasi. Pendek kata, kosmologi bukanlah penjelasan ilmiah tentang asal-usul alam, namun pada dasarnya merupakan ungkapan simbolik tentang kebenaran spiritual dan psikologis. Oleh karena itu, tidak timbul banyak penolakan terhadap sains baru di dunia Muslim. Sebagaimana telah kita saksikan, peristiwa-peristiwa historis terbaru lebih dirasakan sebagai ancaman terhadap konsepsi ketuhanan tradisional dibanding berbagai penemuan sains. Akan tetapi, di Barat, pemahaman harfiah tentang kitab suci tertanam sejak lama. Ketika beberapa orang Kristen Barat merasa keimanan mereka kepada Tuhan digoyahkan oleh sains baru, mereka mungkin membayangkan Tuhan sebagai mekanik agung yang dikonsepsikan Newton, sebuah pandangan ketuhanan personalistik yang harus ditolak atas dasar alasan-alasan keagamaan maupun ilmiah. Tantangan sains mungkin akan membawa gereja kepada apresiasi baru terhadap watak simbolik narasi kitab suci. Ide tentang Tuhan personal tampaknya semakin tidak dapat diterima pada masa kini dengan segala jenis alasan. Moral, intelektual, ilmiah, dan spiritual. Kaum feminis juga berkeberatan terhadap Tuhan personal yang karena gendernya ditetapkan sebagai laki-laki sejak era tribal pagan. Namun, menyebutnya sebagai perempuan kecuali dalam cara yang dialektis juga sama bermasalahnya, sebab itu berarti membatasi Tuhan yang tak dapat dimuat ke dalam kategori kemanusiaan murni. Pandangan metafisik kuno tentang Tuhan sebagai wujud tertinggi yang telah sejak lama populer di Barat juga dirasa tidak memuaskan. Tuhan para filosof merupakan produk rasionalisme yang kini telah usang, sehingga bukti-bukti tradisional tentang eksistensinya sudah tidak berlaku lagi.
Luasnya penerimaan terhadap konsepsi Tuhan para filosof oleh kaum deis era pencerahan dapat dilihat sebagai langkah pertama ateisme.